Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Tova di Surabianet Official. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang gulma dan pentingnya krokot ya. Kebanyakan di kita itu banyak yang menyia-nyiakan gulma ini ya, padahal gulma ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk dan akan sangat menghemat sekali budget untuk pengeluaran pupuk ya. Tentunya kalau kita bandingkan ya dengan pembelian pupuk, justru akan lebih ekonomis dengan menggunakan atau memanfaatkan gulma ini guys. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, simak dulu ya. Nah, jadi memang si gulma ini kalau terlalu banyak di dalam planter bag atau pot yang sudah ditanami pohon anggur tentunya, nah ini akan menghambat sekali pertumbuhannya ya. Bisa dipastikan pertumbuhannya akan terganggu. Kenapa begitu? Karena oksigen itu tidak bisa masuk dengan leluasa ke dalam tanah guys. Nah, untuk memudahkan oksigen masuk itu harus dibersihkan gulmanya, dan jangan lupa untuk membalik tanahnya walaupun di dalam pot ya. Jadi bukan dibalik, dikeluarin dulu tanahnya, enggak, kita akan gali sedikit saja di sekitar ini guys. Nah, di sini ini adalah tanaman anggur saya jenis pione. Untuk pione ini yang baru saya pindahkan, ini berusia sekitar baru pindah tanam 1 bulanan, 1 bulan lebih ya ada, dan sehat-sehat karena gulmanya sedikit. Berbeda dengan yang gulmanya super banyak ya. Nah, gulma itu bisa berupa rumputan, krokot merah, itu termasuk ke dalam golongan gulma tapi sangat bermanfaat. Kita harus sering-sering bersihkan ini. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dukung terus channel ini supaya saya bisa memberikan video bermanfaat lainnya dan lebih semangat lagi untuk upload video bermanfaat lainnya guys. Oke, jangan lupa di share ya. Nah, di depan kalian ini sudah ada gulma yang sudah saya cabut sebelumnya ya, sudah saya bersihkan. Di sini yang paling banyak adalah krokot merah. Krokot merah ini pertumbuhannya cepat sekali. 1 bulan saja dia sudah bisa menghasilkan beberapa biji ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bijinya ini akan terbuka ya dan menyebar seperti ini ke tanaman lain atau ke tempat lain ya. Jadi akan saling tumpang tindih. Kalau saya usahakan untuk sering sekali membersihkannya supaya anggurnya tidak terhambat ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam planter bag 75 liter dan penuh semua. Adapun tanaman lainnya seperti rumput dan kemangi ya yang sudah tua itu saya cabut dengan akarnya, nanti bisa dibuat menjadi pupuk organik cair ataupun kompos. Nah, kalau untuk cepat mending dibuat pupuk organik cair, tapi kalau kalian ingin menggunakan kompos bisa dibuat kompos, cuman waktunya cukup lama untuk pembuatan kompos. Saya sekarang tidak akan upload mengenai masalah pembuatannya karena sudah saya upload sebelumnya. Saya hanya akan menggambarkan setelah pembersihan gulma sebaiknya tanah itu diapakan supaya oksigennya masuk. Dan saya akan tunjukkan ke kalian caranya seperti ini. Nah, di sebelah sini pun ini ada gulma-gulma ya yang sudah saya cabut sebelumnya. Kemudian tanahnya kita balik guys ya. Baliknya bisa menggunakan sendok tembok atau sejenis lainnya, parang juga bisa. Nah, biasanya saya menggunakan ini ataupun menggunakan sendok tembok ya, mudah sekali, cukup
Kalau di kebun enakan pakai ini, tapi kalau di pot enakan pakai sendok tembok. Cukup dibalik-balikan supaya oksigennya dapat masuk ya. Walaupun kita sering kocor dengan air bulu kutuk ya atau H2O2, tapi tetap saja butuh untuk pembalikan ini supaya tanahnya bisa lebih gembur. Serta lumut-lumut juga nggak bakalan tumbuh lagi guys. Ini padahal 1 bulan yang lalu sudah saya bersihkan, tapi gulma itu bisa tumbuh cepat ya, apalagi krokot merah. Tidak usah terlalu dalam, takutnya nanti bisa merusak akar. Nah, sebelah sini pun sama, kita bersihkan seperti ini. Banyak ini bibit-bibit krokot, nanti pun akan tumbuh kembali, jadi bisa kita manfaatkan lagi. Seperti ini guys, cukup dibalik-balikan saja supaya tanamannya lebih sehat nantinya. Ini pun sebelah sini, ini jenis moonroof ya, atau sweet sapphire. Ini pun sama, cepat sekali pertumbuhan gulmanya. Ya cukup dibalik-balikan saja guys, seperti ini. Karena kalau tanahnya tidak sering kita balik ya, atau sudah lama, kalau masih sebulan 2 bulan sih masih oke. Apalagi kalau kalian menggunakan pupuk kimia yang terlalu sering, tanahnya akan semakin cepat mengeras ya, karena residu kimia itu akan tertumpuk di dalam tanah dan tidak bisa diserap tanaman guys. Makanya itu kita perlu lakukan pembalikan tanah dan penggunaan pupuk organik secara teratur ya. Jadi dicampur antara kimia dan organik, bisa digabungkan ya, jadi selang-seling. Kalau untuk saya gunakan pupuk organik itu sebulan, dan sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian saya gunakan untuk pupuk kimianya. Jadi tanahnya tidak akan rusak ya. Bisa kalian lihat, ini tanahnya sangat gembur sekali ya, tidak ada padatan ya, tidak ada padatan-padatan yang berat. Jadi tanahnya akan kembali normal ya. Bisa ditambahkan juga asam amino atau ditambahkan juga asam humat untuk memperbaiki kesuburan tanah bagi yang sudah sering sekali menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau kalian jarang menggunakan pupuk kimia, itu asam humat tidak selalu diperlukan oleh tanaman ya. Jadi kalau tanahnya sudah subur, kita hanya perlu menambahkan pupuk atau asam amino. Bisa digabungkan juga supaya lebih bagus lagi nanti buahnya. Dan pada saat masa pemangkasan cenderung akan lebih cepat mengeluarkan bunga ya, bila tanahnya subur dan medianya tidak keras ya. Tinggal dilanjut oleh perawatannya guys. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya untuk pemanfaatan gulma. Jadi jangan dibuang ya. Untuk gulma yang didapat bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan sedikit hasilnya supaya kalian bisa semangat untuk membuat pupuk organik cair dari gulma ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini guys. Waktu kemarin diukur itu sampai 3000 ppm, jadi sangat tinggi sekali kadarnya ya. Usahakan krokot merahnya yang banyak. Kalau ada bahan-bahan lain seperti bonggol pisang atau sisa-sisa sayuran bisa kalian masukkan. Lebih mudah dibuat pupuk organik cair
Dan nanti ampasnya gitu bisa kita taruh di atasnya saja karena sudah matang ya, tidak ada proses lagi fermentasinya menggunakan E4. Nanti kalau untuk penggunaan tinggal kita campur dengan air seperti biasa, kita encerkan menjadi 1200 ppm ya, atau 1000 ppm untuk masa pertumbuhan dan memasuki masa generatif atau pembuahan. Nah, untuk masa pembuahan nanti akan saya buat sendiri POC-nya ya, karena itu harus menggunakan hormon dari generatif ya, berbeda dengan gulma yang seperti ini cenderung lebih ke vegetatif. Kalau krokot bisa menggunakan untuk masa pembuahan karena banyak kandungan unsur generatifnya. Oke guys, jadi seperti itu. Sekian dulu, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa menanam, tanamlah walaupun hanya satu pohon, karena itu akan bermanfaat serta menghijaukan dunia ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nih, kalau kena hujan ini bisa gagal ya. Usahakan kalau pembuatan kompos atau pupuk organik cairnya jangan kena hujan langsung guys, karena akan merusak bakterinya serta akan merubah kadar nutrisi yang terkandung karena banyak kebuang ya.